Ya, oke Pak, makasih Pak nggih. Lah acara tuntas barian Desa Purangparing sudah selesai. Piye? Bisa nggawa Dik? Coba ya, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam seluruh alam, baik alam yang terlihat maupun yang tak terlihat. Ya, pada pagi hari ini kita di Punden Purangparing ya, ini Mbah Suro Senggolo ya. Mbah Suro Senggolo ya. Pada pagi hari ini ada kegiatan tahunan ya, Pak Adi ya. Dari warga Purangparing dan ada barian atau sedekah bumi ya. Dan pagi hari ini kita mau tanya-tanya kepada tokoh masyarakat Purangparing ya, sama Pak Wardi sama Pak Kemat ya. Untuk Pak Wardi sendiri, untuk acara tahunan barian ya, terima kasih buat teman-teman. Memang acara ini untuk warga Purangparing memang sudah menjadi tradisi. Nah, setiap tahunnya memang diadakan acara barian. Acara barian ini setiap tahun. Ini merupakan acara tahunan dari warga Purangparing, yaitu tujuannya itu ya istilahnya tolak balak itu tolak balak, dan ada juga sedekah bumi. Itu memang hampir sama, sedekah bumi itu setahun sekali juga, cuman konsepnya kan beda. Kalau sedekah bumi itu untuk kita bersyukur kepada bumi kita yang memberi rezeki kepada kita, yang memberi tempat kepada kita. Namun kalau barian ini konsepnya, tujuannya itu untuk tolak balak. Nah, tolak balak ini supaya kita terhindar dari hal-hal yang sifatnya kita yang tidak bisa kita lihat. Itu fungsinya tolak balak itu. Nah, saya kira itulah yang bisa saya. terima kasih. Dan untuk kegiatan selain barian tahunan, apalagi ya, kegiatan yang ada di sini? Ya, selain itu, selain barian ini ada apa ya, kegiatan. Kalau anak muda itu bola voli. Untuk olahraga anak muda bola voli memang udah apa istilahnya, udah banyak yang mendatangi lapangan yang ada di Punden ini. Memang udah banyak tim dari hampir segala penjuru lah, semua udah mendatangi lapangan bola voli di Punden ini. Itu yang kegiatan untuk pemuda atau olahraga ya Pak ya. Kegiatan untuk adat atau tradisi tahunan selain barikan itu ada apa lagi? Kalau selain barian itu tahunan, yaitu sedekah bumi tadi. Sedekah bumi. Sedekah bumi itu istilahnya kita tujuannya bersyukur kepada bumi kita yang sudah memberi tempat kepada kita, memberi rezeki kepada kita. Itu kita wajib bersyukur dan bersedekah kepada bumi ini gitu. Dan yang paling utama lagi Purangparing ya sini ya. Kok bisa dinamakan Purangparing? Dulu sejarahnya itu awalnya gimana Pak Wadi? Ya, ini untuk menurut cerita dari nenek moyang kita, itu kita sendiri juga belum tahu kebenarannya. Emang menurut ini mitos dari nenek moyang kita, Purangparing itu diambil dari nama dulu kisahnya itu Raden Arjuna itu mengejar musuh itu namanya Dewoto Dewoto Kawaca itu musuhnya Arjuna. Lalu waktu itu kan
sedang mengejar raja tersebut, dan setelah mendapatkan raja tersebut lalu membidikkan panahnya ke si Janaka ini membidikkan panahnya ke Raja Dewata Kawatca tersebut, lalu dilepaskan. Namanya itu kalau orang Jawa bilang itu kan jemparing. Nah disitulah lalu dinamakan Jemparing. Lalu desa ini diberi nama Porangparing itu diambil dari nama Jemparing tersebut. Itu menurut orang tua dulu gitu. Dan untuk mitosnya daerah sini apa yang Pak Wardi dengar atau yang Pak Wardi lihat? Ya kalau mitos dari desa ini itu belum banyak ya. Emang saya hanya selama ini saya baru istilahnya mendengarkan cerita dari orang-orang tua dulu itu. Memang di sini ini punden yang perlu kita Rawat ya. kita hormati, kita syukuri bahwa punden ini memang sifatnya melindungi, walaupun kita tidak bisa melihatnya dengan mata terlanjang, tapi kita yakin ya. Namun kita tidak lepas dari jangan terlalu ini kita intinya kita harus jangan lupa sama yang Gusti Allah yang Maha Kuasa itu. Cuma kalau ini kan sekedar lantaran atau lantaran itu memang punden ini memang sifatnya penolong dan melindungi anak cucu yang ada di Porangparing maupun di mana tempat yang memang membutuhkan pertolongannya, begitu ceritanya. Dan yang lain di sini Porangparing ada juga ungkal ya. Ungkal itu kalau bahasanya itu untuk mengasah sabit atau pisau ya. Di sini ungkalnya katanya sangat bagus. Gimana itu tanggapannya Pak Wardi? Ungkal menurut cerita emang ungkal ini awalnya ada kaitannya dari Raden Arjuna tersebut. Jadi sebelum dia memanah musuhnya, dan Raden Arjuna tersebut sempat mengasah jemparingnya, atau kata lain, kata Jawa itu mengungkal ya, mengasah. Setelah itu makanya sampai sekarang ungkal dari Porangparing itu memang benar-benar dikenal dari masyarakat luas karena ketajamannya ungkal tersebut. Dan ini mitos setiap senjata arit maupun pisau yang udah diasah dari ungkal Porangparing itu merupakan sesuatu ketajamannya itu luar biasa. Bahkan orang yang kebal senjata pun mampu ditembus sama pisau yang diungkal dari ungkal Porangparing tersebut. Ini kenyataan, hampir memang udah terkenal gitu. Dan yang lain untuk mata air sini terutama Porangparing pakai airnya dari mana? Dari sumber mana? Dari memang air ini kan ini sumber punden ini udah dari zaman dulu, dari zaman nenek moyang. Ini memang sejarah yang luar biasa. Ini menurut zaman kuno ini sumber ini memang dialirkan dari Gunung Muria. Sejarahnya itu hanya memakai satu jari. Itu mitosnya begitu. Makanya sampai sekarang sumber ini, pancuran yang ada di depan itu emang nggak pernah mati, nggak pernah. Emang walaupun kecil apapun tetap mengalir gitu. Karena ini kan tempatnya tempat gunung, memang air sumber tersebut tidak bisa besar, tapi kalau musim penghujan itu bisa juga besar. Kalau saat musim kemarau memang kecil, memang itu udah menjadi
menjadi mungkin ciri khas Sendang Purangparing itu mungkin begitu. Dan mau tanya lagi berkaitan dengan barian ya. Barian kan tadi bilang katanya 1 tahun sekali. Dan itu yang disembelih apa? Kambing, Kambing ya. kambing itu harus Berapa ekor nyembelihnya? ya satu lah. 1 ekor ya. Harus 1 ekor ya. Satu. Enggak boleh lebih dari 1 ekor ya. Enggak, memang satu dari dulu memang satu. Ya, kurang tahu kalau ada tambahan bisa belum pernah melihat. Yang bisa selama ini hanya satu aja. Dan tadi Pak Kemat bilang, saya kan tadi nanya sama Pak Kemat, kalau barian nyembelihnya kambing harus 1, kalau lebih dari 1 nggak boleh. Katanya ada apanya gitu tadi, ada walaknya atau apa? Tadi bilangnya gitu. Ya, Gimana? mungkin itu kepercayaan memang bisa jadi itu menjadi suatu kepercayaan itu memang kita harus perlu hati-hati, perlu mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Memang karena dari dulu memang sudah seperti ini, hanya satu ya kita hanya tinggal meneruskan yang dari dulu saja gitu. Jadi daripada ada hal-hal yang tidak kita inginkan, itu kan lebih baik kita berjalan yang sudah kita lakukan semenjak dari dulu gitu. Dan untuk pertanyaan yang lain berkaitan dengan petani ya. Kalau petani Purangparing itu komoditasnya apa? Kalau petani Purangparing itu mayoritas jagung. Jagung ya. Jagung itu setahun bisa panen hanya 2 kali dan sistemnya tumpang sari. Artinya tumpang sari itu bisa di sela-sela jagung itu dikasih tanaman cabai, yaitu cabai maupun sebagian singkong. Nah, itu aja yang menjadi komoditas desa Purangparing itu. Dan ada yang lain untuk ya, komoditas jagung sama cabai selain itu, ada yang lain, tanaman yang lain? Ya, kalau tanam lain itu sekarang lagi musimnya alpukat. Nah, alpukat ini lagi tenar-tenarnya lagi mulai orang warga Purangparing mulai bergerak ini, mulai tertarik dengan tanaman alpukat. Ya, itu harganya lumayan ya. Harganya lumayan. Walaupun istilahnya dimakannya kurang enak, namun itu manfaatnya luar biasa, maka itu harganya pun lumayan. Nah, itu menjadi daya tarik tersendiri dari masyarakat Purangparing. Itulah mungkin. Nah, ini kembali lagi ke topik awal ya, berkaitan dengan barian ya. Barian kan sudah selesai tadi. Itu nanti acara dimulai jam berapa? Sekitar mulai jam 12:30 lah. 1:30 siang ya, habis duhur ya. Setelah duhur habis tuh sholat duhur itu langsung dimulai. Berarti nanti waktu barian nanti dibagikan itu apa namanya Ikan dagingnya ya, daging kambing berarti dibagikan satu persatu khusus seluruh warga Purangparing ya. Semua warga Purangparing yang ikut hadir di sini kebagian semua. Ya, karena inilah merupakan acara warga Purangparing, dan ini semua kan ikut istilahnya iuran untuk beli kambingnya itu semua warga Purangparing bersatu Swadaya untuk beli kambingnya atau ya. Kambingnya itu semua ditarikkan oleh warga Purangparing itu semua. Jadi ikut merasakan semua, ikut mendukung semua, jadi nggak ada yang ketinggalan. Semua. Karena itu menjadi suatu kewajiban warga Purangparing memang seperti ini. Setiap tahunnya kita harus bersatu, kompak, bersama-sama kita. Misalnya mungkin ini suatu kerukunan lah, simbol dari kerukunan warga Purangparing. Kita berkumpul bersama semua satu kampung ini
menjadi satu di lapangan Punden Purangparing ini untuk melaksanakan suatu acara yaitu hajatan barian potong kambing. Dan ada pesan dan kesan terutama untuk warga Purangparing dan untuk pemuda Purangparing. Ya, pesan kesannya itu untuk warga Purangparing kita hanya bisa memberi pesan untuk acara ini emang kita harus selalu lakukan setiap tahunnya. Jangan sampai karena inilah acara, emang kalau ini acara sampai tidak dilakukan itu menimbulkan suatu Balak. balak. Sudah tradisi adat dari nenek moyang ya. Itu ada hal yang kita inginkan, itu udah pasti. Dan ini menjadi suatu istilahnya daya tarik tersendiri. Ada ini tambahan yang mungkin itu menjadi suatu daya tarik karena kita bisa berkumpul satu kampung bersama-sama untuk bersukaria di tempat ini. Itu menjadi kesan tersendiri bagi warga Purangparing itu. Dan saya mau melihat mau keliling sini Pak Ardi, monggo. Mari. Dan mau tanya yang kalau yang ini mata air dari mana? Ya, ini merupakan mata air sebenarnya sih jadi satu ini, cuman ada ada persimpangan lah istilahnya mata air yang mungkin jalurnya lain gitu. Jadi arahnya ke ini Blumbang atau bak istilahnya. Nanti orang sini bilang kan Blumbang. Kalau kayak penampungan Penampungan, tandon kalau orang Kalimantan bilang tandon. Ini juga untuk mandi ya, warga Purangparing ya. Untuk mandi, ini khusus untuk mandi, untuk cuci pakaian gitu, mandi. Ini. Dan untuk mata air yang itu juga dari atas ya. Khusus untuk minum. Untuk minum. Minum itu khusus di pancuran ini. Dan di sini cuacanya sejuk sekali ya. Ya sejuk. Emang ini seperti untuk kalau di musim-musim panas itu untuk pelarian di sini ya, misalnya kalau di rumah panas itu larinya pada ke sini untuk melepaskan hawa panas itu larinya ke sini, sejuk sekali emang. Ini emang tempatnya benar-benar spesial, nyaman dan sejuk sekali. Dan untuk Pak Wadi sendiri kegiatan sehari-harinya apa Pak? Ya kalau saya serabutan, terus terang serabut, kadang ya tani lah, kalau di rumah itu tani. Pada umumnya orang warga sini lah itu tani. Kalau ada kerjaan merantau kadang, makanya saya nggak tentu gitu ya, kadang merantau kadang tani, itu udah ini. Pokoknya nggak pilih-pilih ya. Nggak pilih-pilih pekerjaan, yang penting halal. Kita cari rezeki itu yang halal, jangan yang penting tidak merugikan orang lain. Ya itulah, walaupun apa adanya itu asal lakukan. Dan ada tambahan lagi waktu untuk tadi pesan dan kesan untuk warga atau pemuda Purangparing khususnya. Ya, pesan saya untuk pemuda Purangparing, marilah kita lestarikan istilahnya acara-acara yang sudah ada dari zaman dulu. Jangan sampai kita hilangkan gitu. Dan saya pesan kembali pada pemuda, marilah kita semangat berjuang, semangat kita yang istilahnya
khususnya untuk pemuda ini kan ada kegiatan olahraga bola voli yang sekarang ini lagi didukung oleh warga, orang tua khususnya sangat mendukung kepada pemuda. Maka kita tolonglah untuk bersemangat untuk latihannya maupun ini supaya berkembang bola voli kita di warga Parangparing supaya berkembang, supaya menjadi maju dan dikenal oleh warga masyarakat luas gitu. Intinya gitu. Ini kita sebagai orang tua kita mendukung sepenuhnya kepada pemuda supaya masih ada tambahan yang lain untuk kesannya itu seperti yang sudah saya katakan tadi, kesannya itu kita kami bangga karena kami menjadi warga Parangparing itu bangga mempunyai punden seperti ini yang bisa kita jaga, kita melindungi istilahnya dari hal-hal yang kita patut kita harus melestarikan atau menjaga atau merawat ya. Ya, merawat setiap kalau merawat itu tiap hari kita ya istilahnya kita yang penting kita bisa lah setiap hari ya nggak apa-apa, tapi kan setiap tahunnya kita adakan barian itu hanya setahun sekali. Dan sudah cukup untuk waktunya. Pada Pak Wardi, makasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.